Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin sebut satu-satu lagi tadi kan. Saya singkat aja, saya ketika saya sempat baca buku Ali Saryati, ini hampir sama dengan Rocky. Jadi ideologi itu kata magis katanya. Setiap kita memberikan pandang ideologi, daya tariknya luar biasa. Dia simpulkan begini, kalau kita mau mengalahkan Barat katanya, tidak bisa dengan cara biasa mengikuti Rousseau, dia bilang gitu, teori pertumbuhan. Caranya apa? Revolusi. Kalau kita ikut cara Rousseau, kita 200 tahun menyusul Eropa Barat, Amerika katanya. Jadi memang cara revolusi. Nah, Prabowo memang saya perhatikan beliau ini sudah ada posisi di ideologi untuk memperkuat ya posisi afirmasi, kalau saya afirmasi. Misal begini, saya sebagai bupati mengikuti di retreat. Saya tidak mau lagi ada 50 orang kaya di Indonesia ini, katanya dia bilang begitu. Kita akan periksa semua hagio-hagio itu, akan dikembalikan ke Agrinas. Saya pikir ini kayak pidato Bung Karno dulu, persis, nasionalisasi macam-macam. Amerika kita Serika, Inggris kita linggis. Tapi bukan konteks tidak begitu. Nah saya perhatikan Pak Prabowo ini, dia miris beberapa aspek Bang Hariman, Pak Rocky. Pertama itu dia bilang begini, kita miris dengan pendidikan. Saya 5 menit ya. Dia gambarkan tentang pisah. Oh boleh. Saya ini bukan kelas filsuf soalnya. Ada orang bilang, di Lahat, Bang Bursa kenal nggak Maroki? Mungkin daripada yang banyak saya paling pertama kenal Maroki tahun 80 udah kawan sama dia. Satu kantor loh sama dia. Cuma saya di pasar modal sama-sama pulang trading ketemu Maroki. Saya Pak Lusistio itu dia. Itu kan dia ketua Pialang, saya wakilnya dulu. Itu sahabat saya lama juga tahun 89 90 sampai 95. Jadi dia bilang kenapa kita terlambat maju dibandingkan dengan yang lain-lain. Dia sebut juga salah satu Vietnam. Ternyata ini Bang Hatta ya, Pak Bima, PISA kita ini rendah. PISA ini program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD di Prancis. Ini menilai 80 negara dalam sistem pendidikan. Ternyata Indonesia nomor 70 Bang. Jadi dekat dengan Botswana lah. Jadi miris dengan itu. Maka dia ajukan begini. Dia bilang, kalau kita mau syarat negara maju, SDM unggul dia bilang itu. 1, kita harus kuat literasi membaca. 2, matematik. 3, sains. Sains ini tentu kita tahu lah, fisika, kimia, biologi. Jadi saya akan mengajak kita semua untuk meningkatkan literasi membaca, matematik dan sains. Karena ini dibilang syarat untuk negara maju, dia bilang itu. Nah, literasi membaca kita ini menurut standar UNESCO harus 5 jam sampai 8 jam Bang sehari. Membuat satu peradaban, satu bangsa. Kita, literasi membaca kita cuman 35 sampai 59 menit. Celakanya setiap 1000 orang cuma 1 yang membaca yang benar. Yang benar itu misalnya yang 5 sampai 8 jam. Saya membaca mungkin 1 jam. Bang Riman lah pintar dari dulu. Terima 3 universitas serempak dia. Kayak Rocky juga kan 5 universitas terima dulu Rocky. Nah jadi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, menjadi posisi ke depan Pak Prabowo itu jelas satu. Kedua, dia bilang begini, ini negeri ini nggak mungkin besar kalau desa nggak dibangun. Loh, ini pandang Bung Karno. Saya ikuti pandang Bung Karno itu. Desa adalah salah satu tujuan kita untuk mempersatukan NKRI. Jadi industri sentris itu desa harus tumbuh. Jadi bukan Jawa sentris. Ini yang dibilang oleh Bapak Presiden. Jadi oleh karena itu waktu dia memperkuat koperasi desa, saya pikir juga gagasan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi ini udah tenggelam hampir 80 tahun. Sejak 47 timbul langsung tenggelam. Kenapa? Kapitalisme. Sebetulnya instansi atau institusi ekonomi kita kalau memperkuat satu ekonomi kerakyatan itu memang koperasi Pak Hatta. Bukan perseroan terbatas.
Pasar terbatas itu produk kapitalisme. Tapi barang udah jauh. Dari sejak zaman Belanda sudah ada corporation seperti ini. Jadi kita di mana memulai sewaktu itu, saya pikir meskipun kooperatif sudah tertinggal ini, saya pikir ini prioritas unggulan Bapak Prabowo mesti kita amankan. Jadi 5 miliar itu Bang udah turun 3 miliar. Bukan 3 miliar dikasih seperti masa lalu, kasih hilang. Ini kayak dagang, pinjam 3 miliar tapi di skema kredit. Jadi misalnya Pak Rocky, Bang Hariman mau bikin mekanisasi mesin pertanian, perlu 1 miliar. Terus di asesmen sama orang banknya, 1 miliar turun. Jadi nggak bisa dikorupsi, nggak bisa ini, harus di asesmen oleh orang bank. Nah yang ketiga adalah beliau memprihatinkan swasembada, ya, irigasi yang hancur. Jadi kita diperintahkan untuk menghidupkan irigasi. Makanya Lahat ini Pak Hatta, Bang Bapak Wamen Dagri, ada Yoga, efisiensi lahan 425 miliar itu kita realokasi ke irigasi teknis. Bukan uang pusat. Kalau kita nunggu uang pusat nggak jadi sampai Kemat. Jadi kita realokasi ke 4 dam yang besar bernilai 103 miliar per satu dam untuk mengairi kira-kira 6.000 hektar sawah. Jadi soalnya tahun depan kita sudah punya irigasi teknis yang hasil efisiensi. Jadi orang banyak salah, efisiensi ditarik ke pusat, enggak. Efisiensi ini kita memindahkan anggaran yang tidak bermanfaat, seminar, perjalanan enggak jelas, kemudian percetakan enggak jelas, di efisiensi. Nah di relokasi tempat strategis. Kalau kita ke irigasi teknis, perbaikan sarana prasarana pendidikan, persarana kesehatan supaya lebih pelayanan prima, dan keempat menunjang untuk makan gizi gratis. Kita alokasikan ternak sapi, budidaya ikan, dan pusat-pusat wisata yang bermanfaat. Cukup besar Bang. Di sejarah Lahat belum ada pusat wisata 30 miliar Bang APBD. Ini baru sejarah baru. Jadi menurut saya pemimpin itu mesti dengan komitmen. Komitmen, konsisten dan sustainable. Nah, ini yang dilakukan di Vietnam. Vietnam begitu dia selesai reformasi Doi Moi tahun 86, dia perkuat lembaga risetnya, kirim orang ke luar negeri, sekolah yang hebat-hebat, sehingga nyatanya sampai sekarang di Jakarta sudah ada mobil Grab Vietnam. Kopinya nomor 2 di dunia Bang Hariman, Bang Yoga. Berasnya sudah ekspor di seluruh dunia 7 juta ton. Kita kebagian juga. Jadi menurut saya lobster ini nomor 1 di dunia. Bibitnya dari Indonesia. Saya curiga jangan-jangan ada orang Indonesia yang ternak lobster di situ. Terbesar di dunia Pak Tito. Gimana itu masuk akal? Padahal bibitnya kita banyak di Banyuwangi ada, NTB ada, di Jambi ada. Kenapa kita enggak mau bibit unggul? Jadi saya ingin, karena ideologi ini sebuah kata yang magis, yang bisa merangsang orang terlibat dalam satu perjuangan pemikiran, saya pikir Pak Prabowo udah on the track. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh GRID? Kita ini sudah kehilangan lembaga riset yang survival mengikuti perkembangan. Dulu CISS yang memandu Orde Baru. Kemudian CIDES memandu Bapak Habibie. Setelah itu agak kosong. Nah, Green Institute ini dia harus bibit ini mesti tumbuh. Kan global research tadi ya, global research, economic, expand, and technology. Cocok itu. Karena yang didambakan Pak Prabowo itu STEM, science, teknologi, engineering, art, and mathematics. Jadi GRID ini yang akan memimpin kita. GRID itu kalau bahasa agamanya Akbar, Allahu Akbar. Bahasa Arabnya Akbar GRID. Kalau Bang Hatta luar biasa, memang luar biasa teman saya lama. Dia pula yang jagoin saya ketua Apkasi kemarin. Sama Pak Bima. Pak Bima ini nekat. Wamen buat bikin surat edaran. Bukan situ, nggak ada lagi gitu, udah di mana-mana itu beredar dari sampai ke Singapura. Temannya Bang Hariman Boy itu dapat tuh Bang. Si Boy, ini serius Pak Wamen katanya. Serius bilang.
Jadi saya pikir grid harus mulai dengan riset. Pak Sumitro tahun 76 bikin Puspitek, itu Pak Mistro tuh, waktu dia menjadi Menteri Riset. Itu sebetulnya jadi untuk pemerintah menjadi pusat riset informasi dan teknologi. Tenggelam, padahal itu orang pintar semua Saganda. Saya pikir Saganda mesti datang ke sana, bagaimana cara menghidupkan riset. Karena dunia tanpa riset nggak mungkin maju. Saya pelajari misalnya Oxford. Kenapa revolusi industri terjadi pada pertengahan abad 18? Karena orang-orang ini kekaisaran Inggris itu bikin lembaga-lembaga riset, Bang Hatta. Ini yang membuat revolusi untuk mesin uap macam-macam. Jadi sejak kita tidak ada riset, nggak mungkin negara ini maju. Sekarang belum paritas unggul padi aja kita nggak ada. Yang 8 ton, Vietnam sudah 12 ton. Kopinya satu pohon 8 kilo, di Lahat cuma 1,5 kg satu pohon. Ini apa salah kita? Mesti kita bisa, cuaca sama, kecuali di sebelah utara ada dingin. Tapi di selatan tuh sama semua cuacanya. Panas, rambutnya sama, badannya sama, mata sipit. Yang beda apa? Mereka 80% ateis, kita orang beragama. Itu bedanya, Vietnam itu. Orang 80% dia ateis, lainnya Konghucu. Rambutnya sama, mukanya kayak Saganda, kayak Rocky juga, kayak Bang Hariman, persis sama mukanya. Saya udah lihat orang Vietnam. Pasti sama. Terus kulinernya, kalau Bang Hatta keluar lagi kan, pho, restoran Vietnam. Di mana-mana pho. Di Jakarta ada 1000 restorannya. Di Indonesia satu pun nggak ada. Adalah nasi Padang. Nah saya usul kepada Saganda, bilang Pak Prabowo kita bikin kuliner global, namanya soto saja. Soto. Kata 100 macam soto di Indonesia sekarang. Tapi kirim soto kemana-mana. Ada soto ini, tapi bisa juga nasi goreng, bisa nasi Padang gitu. Ya di pho itu juga ada nasi goreng, ada ketan-ketan segala macam. Jadi kita banyak ketinggalan Pak Wamen. Jadi saya pikir Grid Institute bisa membuat satu rekomendasi strategis ya terutama di bidang perkuatan ideologi tadi. Karena ideologi itu tetap harus memihak, tidak bisa dengan metodologi sesuatu. Jadi kita pihakin, kalau menggunakan metodologi, ideologi nggak jalan. Keyakinan ideologi itu. Kalau metodologi ya ilmu pengetahuan, ya harus diuji, harus dieksperimen. Tapi ideologi nggak pernah ada eksperimennya. Jadi guru kita Pak Rocky ini memang mencerahkan di mana. Saya dulu banyak belajar juga sama dia. Karena ini pembaca buku yang paling tulen. Dia bikin ilmu sekolah sosial dulu, banyak sekali muridnya orang-orang hebat. Tenaga ngajarnya Marsilam, Raman Toleng, Bang Buyung, siapa lagi itu, Ciil. Muridnya banyak juga cantik muridnya. Termasuk artis cantik atau binaan saudara Rocky semua. Saya Rocky lama sekali Pak bergaul, betul-betul lama sekali saya. Cuman karena dia sering tampil TV saya jadi malu ketemu sama dia. Inilah kira-kira yang saya. Saya Grid pokoknya gitu. Saya bisa ikut diskusi, menyumbang pikiran. Saya orang daerah tapi saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik kepada daerah saya. Nanti boleh dicek, perintah Saganda kita ikuti. Katanya mau jadikan laboratorium percobaan di Lahat, terutama di bidang persawahan ya. Kemudian STEM tadi, dan PTB mesti turun soal STEM tadi. Karena saya semangat betul itu, berapapun uang akan saya keluarkan kalau STEM bila terselenggarakan. Saya ingin anak Lahat Pak Hatta, Bang Hariman, ada sekolah di Stanford. Karena dia sudah menguasai matematik dan sains. Ada yang kuliah di Oxford, ada di Cambridge, rencananya begitu aja. Begitu terima besok kita bayar besok, ada duitnya Lahat Bang. Bukan ini satu kabupaten miskin. Kita punya APBD 4 triliun. Iya. Bagi hasilnya sampai 1,7. Masa kita nggak bisa bangun? Masa kita nggak bisa sekolahkan anak kita yang hebat-hebat? Cina 100.000, India 100.000 keluar negeri. Saya pernah ke Oxford, ke Harvard, terutama di Harvard. Kalau nggak putih, Cina pasti dia India. Di Stanford juga begitu, Pak. Pusat teknologi segala macam itu. India, Cina, India, Cina, India, Cina. Paling satu orang Indonesia di MIT. Jadi kita memang jauh soal ini. Jadi menurut saya betul Bapak Prabowo. Pendidikan super prioritas. Dari situ kita mulai membangun SDM unggul. Sehat walafiat, cerdas, sumber daya yang manusia cerdas. Ketiga, produktif dan apalagi produktif dan seterusnya. Itu kata Pak Prabowo. Ini yang dapat saya pakai. Saya setuju sekali, jangan mati tengah jalan, hidupkan terus.
riset, undang orang-orang pintar seperti Bang Hatta, Wamen, Pak Wamen ini pintar nih, ada Tamsil lagi, ada yoga, ini orang pintar semua. Ada Profesor Hamdan Zulfa, ada Helmi. Ya. Kalau kita ya begini aja lah, anak jalanan kuliah pun gak benar. Guru saya ini alam semesta. Kalau ini benar doktoran, aku kayak Rocky belajar alam semesta. Bila tabil daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.